Halo, pada hari ini kita akan belajar sinyal waktu kontinu, sinyal waktu diskrit, dan sinyal digital. Bila suatu sinyal dideskripsikan sebagai suatu fungsi, variabel bebas atau variabel independennya bisa berupa variabel kontinu atau diskrit. Sinyal waktu kontinu atau sinyal analog merupakan sinyal yang mempunyai nilai di sepanjang variabel bebasnya atau independennya. Jadi, berapapun nilai variabel bebasnya atau independennya, sinyal tersebut terdefinisi. Misalkannya pada sumbu yang di atas ini, sumbu mendatarnya merupakan waktu dalam detik misalnya, dan sumbu tegaknya merupakan berapa nilai sinyal tersebut dalam waktu-waktu tertentu. Berikut adalah contoh dari sinyal waktu kontinu. Di sini kita mempunyai suatu sinyal yang terdefinisi untuk berapapun nilai T-nya. Untuk berapapun nilai T yang kita pilih, kita mempunyai angka atau value dari sinyal tersebut. Di lain pihak, sinyal waktu diskrit, dia variabel bebasnya merupakan suatu variabel diskrit. Sehingga dia hanya mempunyai nilai pada nilai-nilai variabel tertentu. Sebagai contoh, di sini misalnya sumbu mendatarnya adalah N. N di sini adalah variabel bebas, dalam hal ini lebih sering dipakai suatu integer atau bilangan bulat. Di sini nilai N adalah 0, nilai N adalah 1, nilai N adalah 2, nilai N adalah 3, dan seterusnya. Karena N merupakan bilangan bulat, dia tidak punya nilai-nilai di antara pecahan, nilai pecahannya. Dan sumbu tegaknya tentu ajalah nilai sinyalnya. Suatu sinyal waktu diskrit, dia terdefinisi pada saat N adalah bilangan tertentu, dalam hal ini adalah bilangan bulat. Saat misalnya N adalah setengah atau 1/2 atau 2/2, dia tidak terdefinisi dan tidak mempunyai nilai. Suatu sinyal diskrit, waktu diskrit, dapat dihasilkan dari suatu sinyal kontinu yang disampling atau dicuplik. Misalnya dalam hal ini, misalnya di atas adalah sinyal waktu kontinu yang kita ingin cuplik, kita cuplik nilai sinyal tersebut saat 0, saat 1, saat 2, saat nilai-nilai T tertentu kita ambil nilainya. Proses seperti ini dinamakan sampling atau pencuplikan. Ya. Sinyal waktu diskrit seperti ini seringkali ditulis dalam bentuk urutan atau sequence dari angka-angka. Misalnya, ini kita tuliskan, sinyal pertama yang di sini kita tuliskan dari sequence dari angka-angka, tapi memang biasanya taruh sebagai contoh kita mulai dari 1. Ini bisa mulai dari angka manapun tergantung terdefinisinya sebagai apa. Tapi sering disebutkan dalam bentuk dalam bentuk urutan angka-angka. Misalnya ini adalah setengah. Yang kemudian berikutnya adalah 2. Yang berikutnya tergantung kesepakatannya, dia mulai dari N sama dengan berapa. Nah, di sini sequence dari angka itu menunjukkan urutan dari sinyal tersebut. Di sini misalnya dalam hal ini N sama dengan 1, ini N sama dengan 2, hanya cuma sequence-nya aja yang biasanya kita simpan dan kita
olah kembali. Contoh ketiga, jenis sinyal ketiga adalah sinyal digital. Suatu sinyal bukan hanya variabel bebasnya saja yang bisa dalam bentuk diskrit, namun juga variabel tak bebasnya bisa dinyatakan dalam bentuk diskrit. Dalam hal ini, variabel tingginya atau nilai dari sinyal tersebut kita ingin menyatakan hanya dalam bentuk suatu himpunan angka yang terbatas saja. Misalnya dalam hal ini kita ingin menggambarkan yang sinyal di bawah ini sebagai dengan hanya 4 jenis angka. 4 angka, misalnya 0, 1, 2, 3, hanya 4 buah angka. Jadi sinyal yang pertama kita tulis ya, misalnya di sini adalah 1, ini 2, ini 3, ini 0. Berarti di sini dia jadi 1, berikutnya mungkin 1 lagi, ini misalnya 3. Jadi dalam proses membuat dari sinyal waktu diskrit menjadi sinyal digital, biasanya memang ada proses pembulatan. Ada pembulatan. Ya. Untuk sinyal di atas, misalnya kita ingin menggambarkannya juga bisa dengan 4 angka, tapi dalam hal ini kita 4 angkanya inginnya -1, 0, 1, 2. Nah, kita bisa bulatkan sesuai dengan ya angka yang kita inginkan. Ya, di sini -1, 0, 1, 2. Yang atas tidak dipakai ya. Jadi yang pertama nih 1, kemudian yang ini dibulatkan ke 1 juga. Yang bagian ke T sama dengan 2, kita bulatkan ke 2 dan seterusnya. Proses ini disebut dengan kuantisasi. Jadi, kita mempunyai sinyal waktu kontinu digambarkan dengan sinyal warna biru. Kita memiliki sinyal waktu diskrit yang variabel independennya diskrit. Dalam hal ini variabel independennya merupakan menggambarkan waktu. Dia diskrit, digambarkan dengan warna merah. Dan kita juga ingin mempunyai sinyal digital yang variabel dependennya juga terbatas. Nah, dalam kenyataan variabel dependennya ini sering dinyatakan dalam bit, atau misalnya dalam hal 0, 1, 2, 3 kita pakai 00, 01, 10, 11. Tapi tentu saja dalam kenyataannya kita pakai lebih banyak bit sehingga dia bisa menggambarkan lebih banyak angka. Untuk prosesnya, dari sinyal waktu kontinu kita bisa membuat sinyal waktu diskrit dengan sistem sampling atau pencuplikan. Kita bisa juga mengubah dari sinyal waktu diskrit menjadi sinyal digital dengan metode yang namanya kuantisasi. Jadi sampling merupakan cara untuk mencuplik sinyal kontinu dan menjadikannya sinyal diskrit.
Untuk dalam hal sampling ini nanti yang paling penting diperhatikan adalah frekuensi samplingnya atau berapa sih nilai-nilai N ya yang akan dipakai atau jarak antar nilai N yang akan dipakai. Terus dari sinyal waktu diskrit kita bisa mengkuantisasikannya menjadi sinyal digital. Untuk hal ini yang menjadi penting adalah bagaimana atau angka-angka berapa saja yang kita izinkan untuk menyimpan sinyal tersebut, atau mungkin kalau sudah dalam bentuk bit, ya berapa bit kita ingin menyatakan angka tersebut dan bagaimana. Sekian untuk hari ini. Terima kasih